وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Al-Ajiz yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang mulia Masjid Al-Ajiz di Jalan Soekarno-Hatta Bandung ini, yang mudah-mudahan Allah berikan banyak keberkahan pada malam hari ini. Karena memang janji-janji Allah itu banyak dalam Al-Quran berkaitan dengan orang yang mau menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan itu bahasa langitan gitu loh. Kalau orang sekarang bukan kaleng-kaleng ini bahasa. Kalamullah, itu firman Allah. Sehingga kita yakin sekali bahwa Quran itu bukan makhluk. Quran kalamullah. Allah sampaikan sejak 14 abad yang lalu. Walaupun syariat turun sejak Nabi Adam alaihissalam, tapi kita punya Rasul, kita punya Nabi yang kita mengikutinya. 14 abad yang lalu turunlah ayat-ayat yang mendatangkan petunjuk buat orang yang mau membacanya. Sampai Allah muliakan dengan sekian banyak kemuliaan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Amr, perintah, wa kullu amrin fil Islam wajib. Dalam perintah itu ada kewajiban. Allah perintahkan Muhammad, katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau nanti kalian mengemas rasa cinta kepadaku dengan bahasa cinta, tidak ada cinta dalam ibadah tersebut kecuali mencontoh diriku. Katakan begitu Muhammad. Karena resikonya nanti mulia. Kalau kamu sudah mengikuti beliau Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kamu. Kalau Allah sudah cinta, yang enggak mungkin jadi mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan dalam hadits qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta, kata Allah. La kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, kan ku jaga telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, kan ku jaga mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, kan ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, kan ku jaga kaki yang dengannya dia melangkah. Wa idza sa'alani la utiyannahu, kalaupun dia bertanya memohon sesuatu pasti ku beri. Wa idza sta'adzani la uidzannahu, kalaupun dia minta perlindungan pasti ku lindungi. Allahu akbar. Sehingga orang-orang yang betul-betul diberikan banyak kemudahan, langkah dan tahapannya betul dalam kehidupan. Kita ini hidup di atas dunia bukanlah tujuan, cuma transit, cuma numpang lewat. Makanya jangan sampai orang terlalu tamattu di atas dunia ini. Kalau bicara haji tamattu ada syariatnya, tapi kalau hidup jangan tamattu. Sampai-sampai Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kau berada di sore hari jangan kau tunggu pagi untuk berbuat baik, pun di pagi hari jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini beliau katakan setelah mendengar sabda Nabi yang mengatakan
kun fid dunya ka'annaka gharib abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini gharib, yakni orang yang asing. Jangan terlalu jago ngomong dunia. Ya, sampai kita nggak jago ngomong akhirat gitu loh. Sampai kayak yang bener kalau ngomong dunia, kayak bener gitu ya. Ya nggak apa-apa, bukan nggak boleh kita ahli dalam urusan dunia. Cuma jangan sampai dunia ini membuat kita nggak ahli dalam urusan akhirat. Jadilah al-kais, orang yang beruntung. Al-kais, man huwa al-kais? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menekan dirinya untuk urusan dunia dan dia beramal untuk akhirat. Wow. Karena kita butuh ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ini umum sekali. Ridhonya Allah ini umum sekali. Ya, keridhaan yang datang dengan sabab. Walaupun mungkin lebih menjurus kepada bahasan khusus, yang kita butuh ini kan ridhonya orang tua. Betul. Karena kalau cuma berteori sekedar ingin mendapatkan ridhonya Allah dengan ridho orang tua, tapi kita nggak membuka sabab, agak susah. Karena banyak sekali japrian ke Ustaz Subhan ini, banyak, bukan sedikit. Anak sering bicara masalah orang tua, orang suka bilang, Ustaz, antum kalau ngomong orang tua tuh Masya Allah Ustaz, ya cuman yang jadi permasalahan buat anak Ustaz, orang tua anak ini nggak kayak orang tua antum Ustaz. Antum nggak ngerasain sih punya orang tua kayak orang tua anak. Anak bilang alhamdulillah, anak bilang gitu. Anak cuma bisa mengatakan sama antum, akhi, ya, tidak ada intimidasi dalam takdir. Karena Allah telah takdirkan manusia. Sebelum manusia tersebut tahu dia ditakdirkan. Qaddara maqadiral khalaik. Ya, Allah telah takdirkan. Allah telah takdirkan manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Bi khamsina alf sana. Sehingga kita ini cuma menjalani skenario Tuhan gitu loh. Karena telah ditentukan takdir. Dan ketika kita kenal Allah bahwa tidak ada takdir yang menzolimi. Makanya ada anak yang terlahir ke dunia ini. Orang tua itu bakal bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit Allah lahirkan seorang bayi yang kelak bermanfaat buat orang tuanya. Kalau antum dibilang ujian antum tuh orang tua antum juga terbetik dalam hatinya, kaulah ujian untukku nak. Dan kelak akan banyak ujian-ujian yang lain. Karena memang hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23, kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur birhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ada ayat yang Allah jadikan sebagai bentuk informasi, bro, ini takdir loh. Wa qada rabbuka, qada dan qadar itu takdir. Sesuatu yang sudah pasti, la tabdila li khalqillah, jangan dirubah sudah. Jadi jangan sampai Anda menganggap ini bisa dihilangkan, tidak. Karena Allah sudah mengatakan wa qada rabbuka. Allah menggunakan bahasa wa qada rabbuka, bukan wa qada ilahuka. Wa qada rabbuka, yakni Rabb kamu. Dalam bahasa Arab, Rabb itu kan nama Allah. Rabba yarubu itu kan yang mencipta dengan proses. Supaya kamu tahu, Rabb yang menciptakan kamu dengan proses, begitulah. Cuma nggak begitu ditulisnya, kepanjangan lah. Bahasa Arab ini Masya Allah. Allah telah takdirkan kamu dan merupakan sebuah takdir Rabb yang menciptakan kamu dalam hal ini. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sampai kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dalam bahasan itu nanti akan dijelaskan tafsir la ilaha illallah. Ada rukunnya, ada syaratnya. La ilaha illallah yang antum ucapkan memiliki rukun. Nafi wal isbat. Nafi menetap, menghilangkan Tuhan. Ya, isbat illallah menetapkan hanya Allah. Maka dikatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Panjang. Alla ta'budu illallah.
Wabil walidaini ihsana. Dan takdir yang kedua kata Allah, kamu harus tahu kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Allah enggak bilang khair, Allah enggak bilang tayyib. Allah bilang ihsan. Wabil walidaini ihsan. Dan maklum kita tahu ihsan itu kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarak. Kalau bicara ihsan itu kan kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Maknanya ada tidak ada yang kau lihat berbuat baiklah. Ke orang tua begitu. Ada tidak ada orang tuamu dimanapun kau menginjakkan kaki di bumi ini demi Allah, kau letakkan nama orang tuamu di belakangmu. Jangan menjadi hakim buat orang tuamu, jangan. Karena Allah ciptakan kamu untuk sebuah peruntukan. Allah menggunakan bahasa wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Karena dia berbuat baik sama kita, dia melihat kita, orang tua kita, betul? Tapi satu waktu nanti kita harus berbuat baik kepada mereka ketika mereka tidak ada. Peganglah tangan kedua orang tua kita sambil berkata, wahai abi, wahai umi, kau ajarkan segalanya kepadaku. Sehingga aku tahu bagaimana berjalan di atas muka bumi ini. Kau contohkan semuanya kepadaku. Tapi demi Allah, kau tidak pernah mengajarkan kepadaku untuk tidak bisa hidup tanpa dirimu. Anak mana yang tega melihat mayit orang tuanya? Bahkan selevel Hasan Al-Basri pun ketika orang tuanya meninggal dia menangis. Muridnya heran, guru besar ini menangis dengan kematian. Apa kata Abu Hasan Al-Basri? Aku bukan menangis karena komplain dengan takdir, bukan. Cuma pintu surga aku tertutup sudah. Sementara Allah perintahkan kita untuk memohon ampun dalam rangka apa? Meminta surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Hei, cepat-cepat minta ampun sama Rabb yang menciptakan kamu. Kalau sudah minta ampun, wa jannatin arduhas samawat, minta surga yang seluas langit bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan buat orang yang bertakwa. Hidup ini targetnya surga, bukan dunia. Dan pintu surga yang paling dekat dalam hidup kita orang tua kita. Maka sering disampaikan, wahai para laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kau dipandang oleh jutaan manusia, besar kau dengan title yang kau miliki, wallahi, jangan nomor duakan orang tuamu. Jangan nomor duakan orang tuamu. Dimanapun bumi kau pijak, letakkanlah doa yang paling baik buat mereka. Karena kau tercipta untuknya. Bahkan Allah gandengkan tauhid dengan ikhtiram kepada mereka. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu kan tauhid. Wabil walidaini ihsana. Seakan-akan kau tak bisa berbuat ihsan tanpa tauhid gitu loh. Karena kalau ada orang bilang tapi dia sayang sama orang tuanya, tak cuma dia nggak pandai dalam beragama, ini bom waktu. Nggak nutup kemungkinan nanti ada yang bisa menggantikan rasa, akan hilanglah kemuliaan orang tuanya. Menikahlah dia dengan seorang gadis, atau menikahlah dia dengan seorang laki-laki yang tak mengerti bagaimana mencintai orang tuanya, selesai. Masya Allah. Allah abadikan kemuliaan tersebut. Sampai Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum ma'ruf. Kalau seandainya kau temui orang tuamu sudah renta, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahum ma'ruf. Jangan pernah kau berkata dengan sekian makna tersebut. Ada yang mengatakan cih, ada yang mengatakan lagi enak-enak kita ngajar begini, orang tua kita bilang subhan, tolong ambilkan ayat dulu buat umi. Ya mah, itu Walaupun kita bawakan air, namun helaan napas akan komplain dengan suaranya. Wow, itu Maka banyak orang-orang alim
yang di atas mimbar sedang menyampaikan kebaikan, orang tuanya panggil, dia tinggalkan mimbar tersebut. Dia nggak membutuhkan pujian manusia, hidupnya nggak mencari follower, hidupnya nyari ridho orang tua. Maka dikatakan bahwa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīma. Tapi ajaklah orang tuamu bicara dengan pembicaraan yang karim. Karim ini kan mulia, nama Allah. Kalau sama orang tua ngomong yang baik-baik. Jangan yang sulit kau ceritakan, ketika senang kau lupakan, jangan. Kau taklukkan dunia karena ridhonya. Besar namamu karena izin Allah melaluinya. Sampai Nabi mengatakan, hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu lupa, kamu tertolong. Dan kamu diberikan rizki karena doa orang lemah yang ada di dekatmu. Dan orang lemah tersebut ya orang tuamu. Ketika kau belum mendoakan mereka, mereka sudah meminta ke Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ketika orang tak memaklumi keburukanmu, kau pernah berbuat 10 kesalahan, orang kesal sama kamu, orang tuamu menyiapkan 11 maklum untukmu. Ketika kau mengoleksi dosa, kau berbuat ratusan kemaksiatan, engganlah wajah memandang wajahmu. Orang tua menyiapkan 101 maklum untukmu. Masya Allah. Kalau buat orang-orang yang berilmu, tahu sekali ini. Sehingga tidak ada lagi yang penting di muka bumi ini kecuali ittiba. Agama ini bukan pilihan. Agama ini diikuti. Agama ini tuntunan. Allah yang mengatakan hidup manusia ini kan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīma. Lanjutan ayat mengatakan wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Antum tahu wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Merendahlah kau di hadapan orang tuamu, bak piyik burung di hadapan induknya. Ya, kita suka bermain burung merpati atau burung-burung apalah kita lihat. Walaupun piyik anak burung tersebut sudah bisa terbang, tapi kalau di depan orang tuanya dia akan merendah. Rendahkan dirimu. Rendahkan di hadapan, bukan untuk menghinakan diri, bukan. Untuk selalu menjadikan mereka lebih mulia ketimbang dirimu. Sehingga kau akan tahu kau butuh dia. Hei, kau besar di mata manusia. Kau dimuliakan oleh banyak orang. Tualah kau di hadapan mereka. Tapi kau bocah kecil di hadapan ibumu. Masya Allah. Ini peluang-peluang yang baik. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Merendahlah kau di hadapan orang tuamu, merendah. Tataplah wajah orang tuamu dan katakan rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Dia pun menggunakan bahasa Rabbi irhamhumā, duhai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses irhamhumā. Irhamhumā, kasih mereka, muliakan mereka. Kamā rabbayani shaghīra. Tak ada lagi kata yang bisa mengungkap bagaimana kita minta mulia buat mereka kecuali balaslah yang mereka muliakan diriku. Di mana seorang ibu bisa memegang lebih dari 5-6 anaknya. Enggak dia pikirkan dirinya. Dia jaga anaknya, dia berani minum jamu-jamu yang pahit yang dia enggak suka. Asal anaknya sehat. Bahkan dia nomor 2 kan dirinya memasak, repot bukan tidak. Apalagi kalau antum tahu buat anak-anak yang lahir tahun 60-70-an ya. Hidup di zaman dimana kompor itu kan dicolok, betul ya. Ya, dimana air itu nggak kayak sekarang pakai mesin air, dulu pakai pompa dragon gitu, cekek dikit baru muntah tuh air, betul. Orang tua kita masya Allah kehandle semua, ya suaminya, ya anak, ya ndak ada asisten rumah tangga, nggak ada yang namanya pembantu, tidak ada sudah. Tapi betul-betul kepegang itu, kok bisa? Karena cinta mereka ini yang membuat mereka mampu.
Sehingga mereka tahu ini anakku. Orang dulu suka ngomong urusan anak jangan kedip. Urusan anak jangan kedip. Maksudnya apa? Jangan menggampangkan. Karena anak itu ya aset dunia dan akhirat. Masya Allah. Ini bukan main-main. Allah gandengkan untuk manusia paham. Nah kalau memang kita sudah mengerti seperti itu, kita mesti tahu bahwa Islam ini menekankan sekali untuk urusan yang seperti itu. Sulitnya hidup di atas muka bumi ini, jawabannya ada di sisi Allah. Ya, bahwa Allah kalau sudah ridha, nggak ada yang sulit di muka bumi ini. Cuma qad ja'alallahu likulli syai'in qadran, ya. Semua sudah punya mikdar, sudah punya ukuran. Jangan paksakan sesuatu yang memang bukan ukuran kita. Karena dikatakan ukuran ya Allah yang tahu. Cuma permasalahannya bukan begitu, Ustaz. Ya, aduh, anak bingung ngomongnya ini, Ustaz. Kenapa? Orang tua anak tuh ujian banget buat anak, Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Andai anak bisa memilih takdir, Ustaz, ya Allah. Ya kan kita nggak bisa milih takdir. Betul, andai kita bisa memilih takdir, kita pengen pilih yang terbaik lah. Oh, kita pengen minta sama Allah. Cuma kan takdir dibuat dulu, baru dijalanin. Bukan kita hidup minta takdir, bukan, betul? Naam, ada istilah Umar Ibn Khattab mengatakan, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Ketika beliau mau datang ke negeri Syam, ada terjadi ta'un, dikatakan Umar ada ta'un di sana. Umar perintahkan pasukannya untuk kembali. Kata Abu Ubaidah bin Zarrah, tafiru min qadarillah ya Umar. Kalau lari dari takdir, na'am. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Betul. Aku lari dari takdir yang buruk pada takdir yang baik. Takdir yang bisa dirubah dengan doa. La yaruddul qada illa doa. Tapi orang tua nggak bisa. Antum mau ganti nasab, nggak bisa. Ya Allah, andai aku bisa memilih takdir, aku pengen jadi anaknya Rasul. Andai aku bisa memilih takdir, aku pengen banget jadi anaknya sahabat-sahabat Rasul. Terserahlah, jadikanlah aku anaknya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Jadikanlah aku anaknya Umar Ibn Khattab, Umar Ibn Khattab, yang langkahnya bisa mengusir setan. Yang Nabi katakan kalau ada Nabi setelahku, Umar Nabi. Yang dimuliakan Abu Bakar, Nabi mengatakan lau kuntu ahbabtu. Bahasa cintanya Nabi. Kalau andai aku bisa memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Saking mulianya Abu Bakar. Andai aku bisa jadi anak Abu Bakar. Andai aku bisa memilih takdir jadi anaknya Utsman bin Affan. Andai aku bisa. Mungkin aku nggak mengalami kesulitan usaha dengan modal yang sedikit sekali. Anaknya Utsman bin Affan. Yang sampai sekarang pun masih ada hartanya di Madinah. Bahkan terakhir dengar itu ayam Albaik itu kalau nggak salah itu nggak bisa franchise ke negara-negara luar. Kenapa? Karena salah satu akadnya itu ayamnya dari peternakan Utsman bin Affan. Masya Allah. Orang yang sudah mati Allah masih amanatkan harta. Andai aku bisa memilih takdir, pengen jadi anaknya Utsman bin Affan. Andai aku pilih takdir, pengen jadi anaknya Ali bin Abi Thalib, Saifullah, pedangnya Allah. Cuma aku nggak bisa milih takdir. Dialah orang tuaku, dialah ayahku, dialah ibuku, dialah abahku, dialah mamahku. Orang yang Allah jadikan manfaat banyak untuk hidup ini. Dengan sekian maklum yang banyak. Maka Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan orang yang paling layak mendapatkan manfaat hidup kita, orang tua kita. Apalah artinya popularitas? Bangunlah di malam hari, cumbulah Allah dengan zikir. Karena orang yang menangis karena mengingat Allah, Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Dilindungi oleh perlindungan ketika tak ada perlindungan Allah nanti. Masya Allah. Dan katakan kepada Allah, ya Allah, ambillah seluruh yang kau titipkan kepadaku, ya Allah. Ambillah hartaku, ambillah anak-anakku, ambillah semuanya kau titipkan, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada orang tuaku, ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, andai aku bisa memilih takdir, ya Allah.
Aku ingin sekali memadukan dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Pemandangan yang paling indah ya menatap Ka'bah, kiblat yang kita beribadah menghadapnya untuk Allah. Dan pemandangan yang kedua yang paling mulia yang Allah katakan tadi, wafid lahum janahu dzulli minar rahmah, menatap wajah orang tua sendiri. Sehingga kita tahu cerita tentang Uwais Al-Qarni yang beliau sengaja menggendong orang tuanya dari Hadramut, dari Yaman menuju Makkah. Di viral sekali, ini orang bukan sahabat Nabi walaupun hidup di zaman Nabi, dan dia bukan penghafal Quran. Tidak ada sanad hadis dari Uwais, tidak ada. Orang biasa. Cuma semua orang heran. Umar, Ali suruh minta doa sama mereka, sama Rasul. Apa kelebihannya? Ini kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, tidak ada jawaban kecuali Allah berikan kepada dia. Bergetar itu langit. Apa sih kemuliaannya? Uwais meletakkan orang tua di atas kepalanya. Yang dia tahu hidup ini berbakti. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah di ridha orang tua, murkanya pun sama. Masya Allah, ada seseorang datang ke Nabi, mohon izin berperang bersama Rasul. Pemuda gagah di atas kudanya yang besar, dengan pedang membentang di antara dua pinggangnya, busur membelah badannya. Minta izin ya Rasulullah, izinkan aku berperang bersamamu. Nabi lagi butuh pasukan, ya anak muda, fisik bagus, jago perang lagi. Kata Nabi apa? Ahayyun walidak, ahayyun walidak. Apakah orang tua masih hidup? Naam. Fafihi ma fajahid. Udah jangan ngomong jihad yang jauh-jauh. Di dalam keduanya ada jihad untuk kamu. Sampai-sampai orang pengen bicara jihad, jangan ngomong jihad dulu kalau belum bagus hubunganmu sama orang tua. Kita sekarang nggak bicara jihad dalam persepsi peperangan, tidak. Kita bicara ekonomi, betul? Kita jihad, kita usaha. Sekarang bagaimana Anda mau sukses dalam usaha kalau sama orang tuamu nggak bagus hubungannya? Wa dzirwatus sanami al-jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama ini kan jihad. Puncaknya agama jihad. Kalau bicara puncak ada dasar, ada. Jangan ngomong jihad dulu. Itu puncak kata Nabi. Dzirwatus sanami al-jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama itu jihad. Wal jihadu fis sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Dan jihad menurut Allah itu dengan harta dan jiwa. Berarti kan disuruh kaya kita. Jangan qanaah dengan kemiskinan. Bangkit berdoa minta jadi orang kaya. Bukan untuk dipandang kaya, bukan. Laisal ghina an kasratil ard, walakinal ghina ghinaun nafsi. Karena kaya bukan harta, kaya jiwa. Tapi kalau diberikan harta bukan buat tamattu, bukan. Jihad dengan hartamu. Bagaimana usahamu mau lancar kalau di balik dinding sana ada mata tua yang menanti kedatanganmu? Bagaimana kau bisa dipandang sukses, dimuliakan banyak orang lillah karena Allah sebagai bentuk al-madah, bukan istidraj. Sementara ada orang tua yang memegang pagar depan rumahnya menanti orang yang pernah didoakan belum tiba. Yang cintanya hilang karena ada wanita baru dalam hidupnya. Ustaz, orang tua anda pencemburu Ustaz. Terkesan orang tua anda ini tidak akur sama mantu Ustaz. Padahal secara matematik kalau anak hitung-hitung yang anak perbuat ini harusnya bangga. Kalau anak jadi dia, anak bangga punya anak seperti anak ini. Oh Masya Allah. Ya, karena ada doanya gitu kan. An askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, betul. Ajarkan aku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku. Apa kepada kedua orang tuaku nikmatnya? Memiliki anak seperti aku. Harusnya dia bersyukur Ustaz. Anak nikah dengan orang perempuan baik-baik. Ya, anak sering mengunjungi orang tua anak. Anak cium tangannya, anak cium keningnya. Mantunya pun sama mengikuti yang ku perbuat. Kita minta izin mama,
kita mau pergi dulu nih, doakan biar bisa cepat kembali lagi mah. Ya, orang tua sih bilang iya ya. Cuman iyanya ya asem gitu loh. Ya, nggak paham mana Ustaz. Subhanallah. Ya, alhamdulillah dari 100 teman-teman ana 90-nya itu orang tua gitu loh. Jadi ana banyak korek lah masalah orang tua ini. Ada ini kisah kenyataan terjadi. Apa sih yang membuat ibu nggak suka sama anak setelah dia menikah? Nggak tahu Ustaz. Nggak layak saya nggak suka sama anak yang baik ini. Tapi timbul rasa ketidaksukaan. Kenapa? Karena mungkin cemburu kali Ustaz ya. Saya ngelihat anak saya menggandeng perempuan yang dia cinta. Saya lihat tangan keriput saya ini. Ya Allah, udah berapa lama tangan ini nggak digandeng seperti itu. Dulu waktu kecil ini anak kelepas dari tangan aku ini nangis Ustaz. Sekarang berapa lama tangan ini gak disentuh sama dia. Dan saya melihat ada tangan lain yang bangga dia sentuh. Ketika dia gandeng pasangannya, tangannya diletakkan di pundak. Jangan kau pikir orang tuamu senang. Setelah kau tiada dari pandangannya, dia berkata sambil menatap pundaknya, ya Allah, sudah berapa lama pundak ini gak digandeng seperti itu. Dulu kalau pulang sekolah, dia peluk saya dari belakang Ustaz. Sekarang gak pernah lagi itu terjadi. Subhanallah. Ini orang tua dan kita mesti maklumi. Dan ternyata memang puncaknya umur itu kan 40. Falamma balaga asuddah wa balaga arba'ina sanatan. Sampailah di puncak usia 40. Ya, 40 itu puncak umur manusia. Umat Muhammad ini pendek, sitin wa sab'in, cuma 60-70. Jadi kalau orang umur 40 itu puncak, saya sering sampaikan kok dalam kajian ini. Dilala dia berusia 41, 42 tuh mundur, 39, 38. Umur 50 itu kayak umur 30. Orang udah umur 50 kayak paling sehat, kayak umur 30. Nanti umur 60 kayak umur 20 mulai agak tengalan dikit, betul. Sibuk sama penampilan. Umur 70 kayak umur 10 tahun nanti. Antum tahu kondisi anak umur 10 tahun coba. Pengen eksis. Ya. Masa itu betul-betul di mana dia pengen diakui sebagai anak. Subhanallah. Itu terjadi bukan tidak. Usia orang tua kita 70 kayak anak 10 tahun. Sehingga tadi nggak panggil kita. Ketika tamu datang tantar dipanggil kita kayak anak kecil. Ini banyak makanan di meja makan. Ada pilu, sukro, ada kacang, macam-macam. Nah disenggol sama anak. Tamu datang dia minta pangku sama kita. Dia bilang mau itu. Tadi nggak minta gitu. Sekarang diminta. Anak-anak seperti itu. Sehingga rasa maklum ini yang mesti kita pupuk gitu loh. Karena banyak orang yang lupa. Dia bukan dia yang dulu. Akui. Orang tuamu bukan orang tuamu yang 20 tahun yang lalu. Ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Ayah ibumu bukan mereka yang 20-30 tahun yang lalu, bukan. Ya, mereka orang yang sudah berubah tua. Mereka cuma butuh perhatian. Mereka cuma pengen tanpa diminta pun anak paham, nak, aku pernah mencintaimu, nak. Tak terhapus ayat dalam Al-Quran. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Aniskur li wali walidayka ilayyal masir. Itu gak terhapus itu ayat. Masuk Isra sudah? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandung kamu wahnan, sakit, ala wahnin, di atas sakit. Dan memang kita nggak tahu, cuma kalau pakai bahasa begitu ibu-ibu yang paham lah. Cuma memang sakitnya berbeda-beda. Apalagi anak pertama. Apalagi dia punya masalah. Sebelum hamil ujiannya berat. Sehingga banyak sekali yang terjadi. Anak lahir sudah ujian berikutnya. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun dia susui. Padahal ayahnya yang nge-gym. Ayahnya yang sehat badannya. Gendong anak nggak kuat lebih dari 1 jam. Ibu nggak pernah nge-gym, nggak pernah olahraga, bisa gendong bayi semalaman. Masya Allah,
Ada kekuatan yang tak dimiliki oleh banyak orang karena Allah titipkan kekuatan tersebut. Maka ulama sering mengatakan, kalau kau bicara kasih, ketahuilah kasih orang tua itu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kasih orang tua sepanjang jalan, nggak tahu berhenti di mana. Biker paham itu, nggak ada berhentinya jalan itu. Tapi kasih anak sepanjang galah. Iya. Saya kadang-kadang kalau saya lihat dari diri pribadi, saya nggak pengen ngomong ke orang bagaimana membangkitkan cinta ke orang tua dengan sekian banyak kekurangan yang mereka miliki, nyerah gitu. Sampai detik ini saya nggak pernah pakai baju kecuali jahitan ibu saya. Sampai detik ini. Kebayang tidak? Dia selalu berkata, libatkan aku dalam dakwahmu nak. Bagaimana kita bisa mendatangkan orang lain yang bisa mengalahkan rasa tersebut? Tidak ada. Mungkin tiap orang punya pengalaman yang berbeda. Maka pupuk rasa tersebut jangan sampai dihilangkan. Karena demi Allah, orang bisa datang ridho dari Allah itu dengan alasan. Dan bukan sesuatu yang dibuat-buat. Khalas. Baik, kita lanjutkan ba'da isya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم وترصوا الصدوا الخلل lurus rapatkan safnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دثاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
doakan, kita doakan apa? Baik, sekarang. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah sidang majlis tabligh akbar Masjid Al-Aziz yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita untuk bisa berkumpul di sesi yang kedua setelah break salat Isya. Iya, disampaikan tadi bahwa tidak ada alasan kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, karena targetnya ya kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah sudah katakan secara umum, makhrajan itu datang karena ketakwaan kita kepada Allah. Dan takwa yang paling baik setelah kita beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsan. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ada beberapa contoh yang mungkin harusnya menjadi sebuah kebiasaan kita, agar kita bisa mengambil ridhonya orang tua kita. Karena menggapai ridho orang tua ini bukan mudah. Kalau mungkin dia mengatakan ridho, sekedar mengatakan ridho, siapapun bisa. Tapi kalau ucapan ridhonya dari hati yang paling dalam, ini enggak semua bisa. Kita sama Allah ada akidah, ada ikatan. Kita sama orang tua ada nasab yang tak bisa dihilangkan. Makanya perlu ada dampak-dampak positif pada setiap kebaikan yang kita lakukan. Iya, yang pertama ulama mengatakan, pupuklah rasa cinta di hati orang tua kita seperti kita memupuk cinta kita kepada mereka, yakni dengan cara tahadu tahabu. Iya. Jangan pernah bilang zakat anak tahun ini buat orang tua anak. Orang tua antum itu enggak berhak dapat zakat, karena yang antum punya dia. Anta wa maluka li abika. Ya, orang suka salah paham ini. Dana daripada bersedekah jauh-jauh dengan sedekah sama orang tua. Lah. Tidak ada sedekah sama orang tua. Karena apa yang kau miliki milik orang tuamu. Islam hanya mengatakan pilih hadiah yang cocok pada setiap situasi yang mungkin berbeda. Kalau sudah ada bahasa cinta dalam diri ini, ya, maka dengan sendirinya akan terinspirasi hadiah yang paling layak. Ketika dijelaskan bahwa Allah perintahkan kita untuk berteman
Ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dengar ayat ini di surat Luqman ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau seandainya orang tuamu ya mengajak kamu berbuat keburukan, ya ini kesyirikan, kekufuran. Allah mengatakan fala tuti'huma. Bukan bahasanya wala tuti'huma, tidak, tapi fala. Dalam bahasa Arab biasanya kalau harfa lebih cepat prosesnya. Kalau wa itu jeda. Ya. Fala tuti'huma, cepat, jangan patuhi orang tuamu. Wa in jahadaka ala tusyrika bi, kalau dia mengajak kamu berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma. Jangan pernah dipatuhi keduanya. Cuma kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahib bukan fasahib, karena enggak gampang berteman. Ada proses. Latih dirimu bersahabat dengan mereka. Makanya orang tua didik anak berteman dengan kita. Bagaimana caranya? Ya kita pandai menjadikan dia teman. Apalagi yang sudah punya anak agak besar ya. Adibu Allah lakum inda sab'in. Anak sudah 7 tahun ke atas, ajarkan adab. Orang tuanya langsung yang ngajarin. Sesekali lah kita bawa anak laki kita lah buat jalan kemana. Terserah mau pakai sepeda, motor, mobil silakan. Duduk ngobrol berdua, jelaskan tentang ayahmu ini ya banyak masalah, pengen ngobrol sama kamu. Tolong kasih pendapat dong. Anak itu aneh ngeliat orang tuanya itu minta pendapat tuh aneh gitu loh. Ayah minta pendapat gitu ya. Tapi kalau dibiasakan seperti itu, nanti anak akan tahu dia punya orang tua yang butuh dia. Walaupun kadang kita minta jawaban dari sebuah soal yang kita ajukan, kita nggak butuh jawaban karena kita tahu, cuma kita melatih responsifnya. Supaya dia tahu bahwa ayahmu ini manusia nak, yang satu waktu nanti akan makin melemah. Ajarkan mereka cinta kepada ibunya dengan menjelaskan siapa neneknya. Sehingga nanti anak akan meniru, ayah sayang sama Jida, sama nenek. Aku pun sayang sama Umi, sama mama. Kalau anak ini kan mencontoh. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ajak mereka jadi teman kamu. Kalau sudah ada pertemanan di antara kalian, ya almar'u ala dini khalilih. Orang tuh tergantung agama temannya. Anak sudah hijrah Zat, sudah kajian sunnah. Cuma ujian anak tuh orang tua anak Zat. Makanya qadarullah anak nggak tegur dia udah sebulan. Nggak tegur qadarullah, sliding nih orang betul-betul. Ya habis gimana Ustaz? Dia begini dia begitu, Allahu Akbar. Berarti agama antum yang belum betul. Orang kalau beragama betul akan memiliki karakter penghuni surga. Qaribin, hayyin, sahlin. Ukur diri kita yang ngaku sudah hijrah, yang ngaku sudah senior hijrah, yang ngaku sudah ikhwan kabir atau apa bahasanya ya? Ikhwan kibar. Ukur diri kita. Sudahkah kita menjadi orang yang qarib, yang gampang akrab? Ini makin tinggi bahasa antum, makin sama sekali tidak akrab antum. Ya. Padahal orang sudah melihat antum ini sudah ikhwan kabir, masya Allah, ikhwan kibar. Harusnya antum bisa lembut sama orang tua, antum tidak bisa lembut. Dan orang yang paling harus merasakan lembutnya diri antum ya orang tua antum. Karena Allah pakai bahasa wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu ini sahib ma'ruf. Yang ma'ruf, yang transparan. Sedikit ingatlah masa lalu kita. Dulu orang tua kita tuh kalau dandanin kita wangi, masya Allah ya. Ini bedak di muka sampai kayak mochi belepetan betul. Bangga kalau orang tanya ini siapa? Anak saya gitu loh. Satu waktu nanti dia akan ingat ketika kau gandeng dia seperti anak-anak sudah. Orang tanya siapa kau yang tampan mengandeng wanita tua ini? Siapa kau yang cantik mengandeng kakek tua ini? Dialah orang yang Allah muliakan aku karenanya. Dialah orang tuaku. Masya Allah.
Jangan sampai mengecewakan dirinya. Kau berdandan rapi di depan kaca. Doa kau baca, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin hulki. Lawang nyunah kok. Bajunya keren. Orang tua nanya, ya Allah mau kemana? Sudah tampan kau nak. Mau ketemu orang hebat mah. Hari ini aku pengen ketemu sama bos. Kalau pakai baju yang gak bagus gimana gitu. Jangan antum bilang dia bangga antum punya teman bos. Seoles rasa cacat rasa pada antum. Hatinya akan berkata, semulia apa orang tersebut. Sampai kau berdandan rapi untuk berjumpa dengan orang yang baru kau kenal. Di sampingmu ini ada orang tua yang tak pernah menghitung-hitung kebaikan yang pernah dilakukan. Pernah enggak kamu dandan setampan ini buat orang tuamu? Coba. Teman datang, disiapkan tatakan khusus, gelas dengan tatakan yang matching. Orang tua tanya, tumben gelasnya baru nak, bos mau datang mah. Sementara kalau orang tua minta cuma sebotol air mineral tanpa ada penghormatan, akan terasa beda. Kita nggak bersahabat dengan mereka. Kalau kau bersahabat kau akan kemas. Selalu ada hadiah yang terinspirasi untuk kau berikan kepadanya. Karena bentuk kata kariman, kaulan kariman, ucapan-ucapan yang mulia. Kan jarak anak jauh saat beliau di kampung, anak di sini. Antum tinggal di zaman yang semua dekat. Antum bisa bangga ngasih rekening bank sama istri antum, sama anak-anak antum. Apa enggak terpikir orang tua antum juga butuh pegangan di kampung sana? Buatkan rekening. Dan selalu ingatkan kepada orang tua anda, ini hari Jumat mah. Ada rezeki yang Allah berikan karena doa mama. Karena doa apa? Ya, ada sedikit rezeki kita berbagi. Doakanlah anakmu ini bisa berkah. Orang tua akan mendoakan, ya Allah biar gampang rezekinya. Kadang pasangan kita enggak seperti itu. Kadang teman kita enggak seperti itu. Mereka enggak lelah untuk mengatakan seperti itu sama kita. Maka ketika ada orang berkata, Ustadz, ayahnya enggak begitu Ustadz, dikasih kadang-kadang nolak. Ibu ana juga sama, aduh susah Ustadz, mereka begini, mereka begitu. Saya suka bilang sama orang yang seperti ini, gini deh. Antum kalau ngomong kekurangan orang tua, jago bener, terdata itu kekurangan. Seakan-akan enggak punya kelebihan. Bisa gak sekali-kali antum yang punya masalah sama orang tua? Ayah atau ibu, sekali-kali luangkanlah waktu anda menatap orang tua anda sedang tidur. Coba sekali-kali. Anda bebas masuk ke rumah orang tua anda kok. Ayah yang kau bilang galak, kau bilang orang yang kaku, orang yang diktator, yang gak bisa dikasih masukan. Sekali-kali kau lihat dia sedang tidur. Lihat. Dia tidur di atas kasur yang pernah dia beli ketika dia kerja dulu. Atau di sofa yang pernah dia banggakan dulu. Coba kamu lihat wajah ayah kamu, coba itu. Lihat, ya Allah, Abah, Masya Allah. Ayah, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Gigi sudah mulai tanggal, napasnya. Coba lihat. Lihat tangannya yang keriput urat di mana-mana. Masya Allah. Anda yang nggak suka sama ibu anda karena ibu anda galak lah, judes lah, sama mantu nggak akur, susah untuk mengingat kebaikannya. Ustaz, lihat ibumu sedang tidur, sekali-kali coba lihat. Kalau nggak ada rasa, batu itu hati betul-betul. Lihat coba. Ya Allah mama, Masya Allah. Mama bukan mama yang 20 tahun yang lalu ya. Mama yang cantik sekarang sudah keriput, ya Allah. Matanya yang indah sudah mulai bersepah putih. Lihat giginya sudah mulai tanggal. Pipi yang cabi sudah mulai jatuh, ya Allah mama. Coba. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang selalu kau berkata tak ada kelebihan yang dimilikinya. Allahu Akbar. Ahsan besok temui mereka. Ambil tangannya, cium wangi kulitnya. Cium.
Ajarkan anak kita nyium tangan kita. Bukan begini, bukan gini, bukan gini. Cium. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Daging dingin yang tak akan pernah bangkit. Air mata nggak membangkitkan mereka. Dan waktu itu makin mendekat, bukan makin jauh. Sedikitlah kau ingat, lihatlah dulu kau lahir digendong seperti ini oleh ayahmu. Makin membesar dia menggendong seperti ini. Makin tinggi tak bisa digendong, kau dituntun sama dia. Makin besar kau tak bisa dituntun, kau digandeng sama dia. Tak terasa badanmu mengecil. Kau sekarang tua, anakmu sudah meninggi. Dialah yang menggandeng pundakmu sekarang. Kau makin mengecil, dia gandeng tanganmu. Satu waktu nanti dia yang bakal mengangkat mayitmu nanti. Itu sebentar lagi. Maka Nabi mengatakan, rogiba anfu, rogiba anfu, rogiba anfu. Siapa ya Rasulullah? Orang yang kau katakan rugi, rugi, rugi. Orang yang punya orang tua tidak dapat ampunan Allah. Allahu Akbar. Ayo kita muhasabah diri. Jangan-jangan tumpang tindih permasalahan kita ini karena kemaksiatan yang kita rutinkan. Kita nggak berasa, kita nggak berteman sama orang tua, sehingga banyak perbuatan baik yang kita lakukan di luar dengan banyak orang tak sebaik hubungan kita sama orang tua kita. Maka yang paling baik islah hubungan kita dengan orang tua kita. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Rapikan dirimu seperti kau merapikan orang tuamu. Allah muliakan kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan ridhonya pada kita insyaallah. Taib, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oh, ini sebelum anak jawab pertanyaan nih, anak nggak pernah sungkan untuk bertanya sama antum. Yang rumahnya pisah dengan orang tua, tidak nyampur. Antum di sini, orang tua di mana gitu. Tapi dalam setiap hari nemuin orang tua sebelum kerja ada gak? Antum tiap hari? Hah? Anda bilang ketemu sama orang tua? Taib, nanti yang nomor 2 ya. Anda pengen antum betul-betul orang yang menyiapkan diri untuk ketemu sama orang tua antum. Orang Bandung khususnya ini, yang orang tuanya ini beda rumah. Tapi tiap hari disiapkan waktunya untuk menemui orang tuanya. Ada? Ada. Antum? Antum tinggal di mana? Darut orang tua antum? Pisah rumah berarti ya. Antum? Tadi masih apa lagi tadi? Jauh jarak antum sama orang tua? 200 meter. Ada yang lebih jauh? Tiap hari antum ketemu sama orang tua? Tiap hari? Dalam sepekan 7 kali? Antum rutinkan sebelum kerja? Ini jaraknya agak jauh. Ada yang lebih jauh jaraknya dari beliau ada? Tiap hari nemuin orang tua? Ada? Masya Allah ya. Cuma ini aja, nggak ada lagi yang lain ya. Masya Allah. Ada yang datang malam hari ini bawa orang tua buat kajian? Ada antum? Antum dari mana? Antum bawa orang tua buat kajian pada malam hari ini. Wow, Masya Allah. Yang lebih jauh dari Garut ada? Bawa orang tua buat kajian. Antum dari mana? Pengalengan. Hampir sama ya. Antum bawa orang tua antum buat kajian. Ada yang lebih jauh dari Garut sama Pengalengan? Barakallahu fikum. Ya, ini yang nemuin orang tua tiap hari sama yang bawa orang tuanya, anak kasih emas. Ada emas buat antum. Barakallah. Antum bisa ambil, fadhal. Ini bentuk penghargaan buat ini. Antum ini emas dapat dicontoh buat yang lain insyaallah. Mudah-mudahan ya. Barakallahu fikum. Fadhal, nanti antum bisa ambil ya. Hadiah buat antum insyaallah. Ada orang tua yang usianya paling tua yang datang pada malam hari ini untuk kajian, ada? Berapa? Berapa usianya? 74.
Ada yang lebih tua dari 74? Berapa? Hah? Berapa usianya? Ada? Ibu? Wow, ini bapak. Ayah 74, ini ibu 79. Ada yang lebih tua dari ayah yang 74, ibu yang 79? Tidak ada. Dua orang tua ini pun anak kasih emas. Barakallah. Ada yang 80? Ada yang bilang tadi 80 paling tua. Barakallah fik, masya Allah ya. Buat ibu yang paling tua nanti sama ayah yang lebih tua di sini, ini pun ada hadiah buat kalian berdua nih ya. Panitia fadhol kasih. Kenapa mesti dikasih emas, Tad? Ya, nilai tertinggi buat mereka karena orang tua enggak lelah untuk belajar. Dan buat kita mereka ini buku yang berjalan. Minta doa sama orang-orang tua yang rajin seperti ini supaya kita anak muda ini bisa beristiqomah insyaallah, mudah-mudahan ya. Barakallahu fikum, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Mertua Ana tidak merestui pernikahan Ana dengan suami dan selalu meminta suami untuk menceraikan Ana. Apakah suami harus menceraikan Ana demi mendapat ridho orang tua? Kalau alasannya iya, males, nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya nggak makul, la tu'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Antum nggak boleh patuh, anti nggak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Makanya kita ini orang laki, kalau sudah nikah jangan kebawelan, sering nyeritain kekurangan istri sama orang tua. Ini bodohnya kita suami, nikah dengan perempuan menjadikan orang tua orang yang ketiga. Ya, ibu mana yang rela anak lakinya disembarangin? Nggak pinter masak mah percuma. Kesel. Bikin teh manis juga cemplang mah. Nggak jelas teh apa bukan, itu remeng gitu loh. Nggak berani gula. Kita kayak gitu cerita sama orang tua. Orang tua yang nggak bisa dekat sama mantunya. Kadang-kadang begitu, kita sama istri kita ngomongin aib orang tua kita. Bodohnya seorang laki-laki seperti itu. Aduh, aku kesel sama mama nih. Andai mama kayak kamu baik, ya pura-pura dah. Kalau sama ibunya saja begitu, apalagi sama istrinya. Jangan percaya istri sama laki-laki yang seperti ini. Ya nggak boleh. Makanya kalau kita sudah berumah tangga, ya masalah tuh kita yang pecahin. Jangan libatkan orang tua, yang resikonya dia bisa membenci yang bukan anaknya. Ya, ini ada bahasan khusus lah. Nanti kalau kita punya waktu kita bahas tentang masalah prawedding lah nanti. Persiapan untuk berumah tangga dan bagaimana menjadi mantu dan mertua insyaallah ya. Wallahu a'lam. Boleh panitia disiapkan apa nih hadiah nanti nih. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dalam keberkahan wa iyyak insyaallah. Ustaz afwan, apakah berbakti kepada ibu tiri sama dengan ke ibu kandung? Ya, yang pasti orang tua kalau disamakan jelas berbeda. Apalagi orang tua kita, ayah kita mungkin menikah sama perempuan yang nggak baik. Ya kita disuruh berbakti kayaknya berat, Ustaz, betul ya? Tapi dialah orang tua kita. Siapkan maklum. Dan gak bisa dibandingkan. Sama orang suka bertanya, Ustaz, apakah bakti saya ke orang tua harus sama dengan mertua? Mertua gak pernah ada bekasnya seperti orang tua. Antum belum pernah jadi mertua kan? Satu waktu antum nanti. Kita ini orang laki, kalau belum punya anak perempuan, belum berasa jadi ayah. Anak perempuan pendek umurnya. Dan dia yang tahu lelahnya kita ketika pulang ke rumah. Anak laki kita berharap punya keturunan laki, betul? Nasab kita ke mereka. Tapi yang paham kita anak perempuan kita. Capek lelah orang anak perempuan tuh bawa tisu. Buya capek ya? Buya mau minum apa? Anak perempuan. Anak laki, Masya Allah. Antum pakai koyok 3 masih gak diopenin. Udah pakai isyarat masih gak diopenin. Ya, tapi dialah nasab kita gitu. Ini anak perempuan pendek. Baru kemarin kita kepang rambutnya, kita mainin poninya.
Nggak berasa 17-20 tahun ada lelaki meminta dia. Kita serahkan anak kita yang 20 tahun kita didik dengan laki-laki yang baru dikenal sebulan 2 bulan. Itu nggak gampang. Tidak gampang. Hargai pada mertua Anda itu. Dan karenanya Allah titipkan anak sama kamu. Maka jangan suka mengemas kata membanding-bandingkan. Ya sampai kapan mertua bukan orang tua kita. Cuma ikatan kita nggak pernah membuat bekas. Tidak ada bekas mertua. Dialah orang tua kita. Gapailah ridho Allah dengan berbakti pada mereka menurut versinya. Gitu ya. Karena bakti kita ke mertua kan nggak ada waris tetap. Ya, tapi kan hadiah bisa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang tidak pernah menafkahi seumur hidupnya, sampai di akhir usia pun dalam keadaan tidak pernah sholat. Sedang ibu saya baik, wanita tangguh, hanya saja sering mengadu domba kami adik-beradik. Orang ibu saya pun pernah menghitung-hitung jumlah biaya pendidikannya. Khalas, jangan antum hakimi orang tua antum. Ya, yang kecewa sama orang tua bukan cuma antum. Ya, Ikrimah kecewa, ayahnya itu Abu Jahal. Ibrahim dibakar sama ayahnya. Dan banyak cerita tentang orang alim yang diuji sama orang tuanya. Kita dicipta oleh Allah bukan menjadi hakim buat orang tua kita, cuma berbakti sama orang tua. Jadi kalaupun orang tua kita punya salah, maklumi. Carilah selah dan waktu, timing yang tepat untuk kita bisa berbakti. Ya, jadi kalau antum melihat kekurangannya, sampai kapanpun gak ketemu kelebihannya. Tapi kalau antum lupakan kekurangannya, antum akan melihat orang tua antum betapa banyak kelebihannya. Mulailah berpikir yang rasional supaya dapat kebaikan tersebut insyaallah. Wallahu a'lam. Ya kuncinya ya sabar. Tidak ada takdir yang buruk. Berarti kalau antum punya orang tua yang gak baik, ya sejarah dimulai dari diri antum sendiri. Ya, jangan sampai anak antum mengulangi ini sama antum. Cukup antum saja yang seperti sama orang tua antum. Allahu a'lam. Syukran wa jazakallahu wa yakin insyaallah. Izin bertanya, bagaimana cara birrul walidain seorang istri karena kini ridhonya menjadi ridho suami? Bakti seorang wanita kepada suaminya adalah baktinya kepada kedua orang tuanya. Perempuan harus tahu ijab kabul yang pernah suamimu baca. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Dari pundak mertua pindah ke pundak suami. Tanggung jawab. Sekarang dia bukan cuma seorang suami, dia orang tua untukmu. Karena selesai tanggung jawab orang tua sudah dengan ijab kabul tersebut. Maka baktimu sama suamimu, baktimu sama orang tuamu. Maka jangan sampai salah memilih suami. Jangan salah memilih pemimpin. Karena akan pindah tanggung jawab tersebut ke pundaknya. Wallahu a'lam. Saya pernah jaga ibu. Ibu saya sudah pikun. Sewaktu hidupnya beliau selalu mendoakan anak-anak tidak baik. Mendoakan masuk neraka, terkadang lepas kontrol. Ya sama jawabannya. Kita nggak bisa pilih takdir, betul? Bahkan Ikrimah pun minta izin membunuh Abu Jahal dengan tangannya. Masya Allah. Ya, karena agama membatasi itu. Tapi lagi-lagi yang mesti kita pahami. Allah jelaskan dengan bahasa yang tegas tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Enggak usah dipatuhi, enggak usah diturutin. Tapi kata Allah wa sahibhuma. Sahib artinya apa? Teman. Jadi kan orang tuamu yang mengecewakan kamu ini teman. Berat, memang hidup ini berat. Tapi itu syariat. Itu pintu surgamu itu. Kamu tak bisa mendapatkan kebaikan dari mereka, mereka bisa dapat kebaikan dari kamu. Makanya kalau sampai mau meninggalnya saja, talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang tuamu non muslim ketika yughargir, ketika sakratul maut, ajarkan umi la ilaha illallah, la ilaha illallah, abuya, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena orang siapapun dia, kalau akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Dan kalau dia katakan la ilaha illallah walaupun bejat perbuatan selama hidupnya, wallahi dia muslim. Doakan dia. Dan cuma doa anak yang tak terhalang dinding barzah untuk orang tuanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Mohon izin bertanya Ustaz, bila ada seorang anak, kedua orang tuanya sudah meninggal, qadarullah, orang tuanya pernah melakukan perbuatan dosa syirik besar dan belum pernah ditobati, apakah Allah SWT bisa memberikan ampunan terhadap orang tua tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Karena nanti ada khilaf ulama tentang masalah bentuk dosa. Kalau dosa diperbuat karena kebodohan, tak ada hukum buat orang yang bodoh, kecuali disampaikan ilmu kepada dia. Tapi kalau memang mutlak dia orang yang seperti itu, wallahi serahkan hukum kepada Allah. Jangankan kita, para nabi pun sama seperti itu. Betul? Jadi mulailah sejarah dari dirimu sendiri supaya enggak mengulang kesalahan. Buat orang tua kita, al-muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah. Kesimpulkan masa lalu yang buruk tersebut untuk kebaikan yang akan datang. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz, gimana caranya mengajak orang tua untuk lebih mengenal sunnah sementara mereka sekarang masih kental dengan adat yang berbau kesyirikan? Ya, agama ini membutuhkan bekas. Li'anna Allah yuhibbu ayar asra ni'matihi ala abdi. Salah satu yang Allah paling suka dari diri seorang hamba adalah melihat bekas ibadah. Antum pengen dakwakan sunnah sama orang tua antum, apa yang antum tawarkan? Ya, kadang-kadang kita cuma menawarkan teori, sementara buktinya nggak ada. Ya, tahabunya nggak ada. Antum makan di rumah orang tua antum, di meja makan milik orang tua antum, mencicipi makanan orang tua antum yang masak, sambil ngunyah antum ngomong, mah, syirik mah, haram mah. Makanya nyunah. Orang tua, napi nih orang gitu. Bagi kagak udah ngatur aja betul. Jangan langsung ke poinnya. Orang kalau mau berdakwah itu jadilah orang yang dinanti. Orang kalau mau berdakwah jadilah orang yang dinanti. Bagaimana bisa dinanti? Jangan bakhil dengan hadiah. Kalau orang tua antum sudah panjang mata depan pagar, orang bilang, ada apa bu? Anak mau datang ini. Ya Allah dia datang. Antum datang temuin. Akan didengar semua omongan antum. Tapi kalau orang tua antum pertek. Kenapa bu? Anak mau datang ya. Ya dia datang juga gitu loh. Nggak usah banyak ngomong, antum nggak diterima di situ sudah. Ya. Sama, atau ustadz atau siapa juga sama, atau kita berteman. Jadilah orang yang dinanti. Biasanya kalau orang yang ditunggu akan didengar apa yang disampaikan. Ya, Allah muliakan kita insya Allah. Semoga Allah jadikan kita ini anak-anak yang soleh buat orang tua kita ya. Dan semoga Allah jadikan lisan kita ini sampai ke lubang kubur orang tua kita insya Allah ya. Dan Allah muliakan mereka di alam sana insya Allah. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Anda minta maaf pada kekurangan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Taib, ini hadiah tanya. Ini hadiahnya Anda kasih langsung. Oh, ya udah. Ini tadi yang bila ada seorang anak, kedua orang itu sudah meninggal, sudah Anda sampaikan tadi. Qadarullah berbuat syirik. Allah, yang Anda sampaikan. Mana dia? Ini ada hadiah. Mudah-mudahan pertanyaan antum ini menginspirasi diri antum untuk jadi anak yang lebih baik insya Allah ke depannya. Barakallah. Begitu pula ini saya tidak tahu kalau perbuatan saya ini tidak baik. Apa yang harus saya perbuat sekarang? Belum dibaca ini. Saya pernah jaga ibu saya pikun sewaktu hidup, beliau selalu mendoakan yang buruk-buruk. Ya, mudah-mudahan setelah ini antum ya ini ada pakaian lebih bagus agama antum sehingga Allah muliakan orang tua antum dimanapun beliau berada dengan doa antum anak yang soleh insya Allah.
Bagaimana cara birrul walidain seorang istri? Nah, ini Masya Allah nih ya. Ini harus dilihat dulu hadiahnya, ini hadiah perempuan bukan nih? Kalau warnanya sih warna perempuan kayaknya. Ya. Sama ini ya. Gimana caranya mengajak orang tua untuk lebih mengenal sunnah? Jadi kalau antum ingin mendakwakan orang tua antum, ini ada hadiah. Ya, antum kasih hadiah orang tua antum, mudah-mudahan tahabu sama mereka insyaallah. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang tidak pernah menafkahi? Anda sampaikan tadi, jangan jadi hakim buat orang tua. Jadi orang yang melihat celah untuk bisa menggapai ridhonya orang tua insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan Anda berikan pada pembawa acara. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada Al-Ustaz Subhan Bawzir hafizahullah yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga menjadi amal yang soleh buat Ustaz Subhan dan kita semua yang mendengarkannya. Sedikit pengumuman bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang tadi telah mengirim pertanyaan, silakan hadiahnya nanti ambil di depan di panitia ya. Jadi hadiahnya bagi yang mengirim pertanyaan ada di depan, bisa diambil di panitia.